Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Leni Nuraini MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila dengan nomor NIM 230300028. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Keluarga yang berjudul Keterlibatan Keluarga dalam Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, isi presentasi yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama ada pendahuluan, tujuan, pengertian, manfaat, tipe keterlibatan, dan ada contoh ilustrasi dalam pendidikan, kesimpulan, lalu penutup. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sehingga orang tua tidak boleh menganggap bahwa pendidikan anak hanyalah tanggung jawab sekolah. Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadiannya agar sesuai dengan norma-norma atau aturan di dalam masyarakat. Setiap orang dewasa di dalam masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidik merupakan suatu perbuatan sosial yang mendasar untuk pertumbuhan atau perkembangan anak didik menjadi manusia yang mampu berpikir dewasa dan bijak. Nah, perlu diketahui bahwa di setiap keluarga itu terdapat pendidikan di dalamnya, sebab di mana ada keluarga pasti terdapat pendidikan di dalamnya, karena keluarga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Pendidikan keluarga tidak hanya sekadar sebuah proses, tetapi juga adanya praktek dan implementasi pendidikan. Nah, tujuan yang akan saya presentasikan dalam materi ini, yang pertama ada mengetahui pengertian keterlibatan keluarga, dan yang kedua mengetahui manfaat dari keterlibatan keluarga ataupun orang tua untuk anak-anak, orang tua, dan sekolah. Slide berikutnya ada pengertian keterlibatan keluarga menurut beberapa para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Adi Wikarta, ia mengatakan bahwa keluarga adalah suatu sistem yang terdiri atas subsistem-subsistem yang paling berhubungan dan saling pengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada menurut Wolfendal dalam Epstein, ia mengatakan keterlibatan orang tua secara luas diartikan dalam waktu tertentu di antara para pendidik, terkadang menyamakannya dengan kemitraan, partisipasi orang tua, kekuasaan orang tua, sekolah, keluarga, dan kemitraan masyarakat. Kemudian, menurut Moles, ia mengatakan bahwa banyak sekali variasi bentuk keterlibatan orang tua dan tingkatan dari keterlibatan tersebut, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sedangkan, secara umumnya, keterlibatan keluarga dalam suatu lembaga formal bagi anak merupakan suatu proses membantu keluarga tumbuh kembang anak untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Peran keluarga sangat dominan untuk menjadikan anak yang cerdas, sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Kemudian slide selanjutnya di sini ada manfaat dari keterlibatan keluarga ataupun orang tua. Yang pertama di sini ada menciptakan lingkungan rumah yang dapat mendorong pembelajaran. Yang kedua, menunjukkan harapan yang tinggi tapi masuk akal untuk pemahaman dan masa depan anak. Dan yang terakhir di sini ada menjadi pendorong pendidikan anak-anak di sekolah dan di masyarakat. Slide berikutnya, Defenspan dalam Olsen dan Fuller mengatakan bahwa setiap sekolah akan mengunggulkan kemitraan yang akan meningkatkan keterlibatan orang tua dan berpartisipasi dalam pertumbuhan sosial, emosi, dan akademik anak. Maka, dapat disimpulkan, keterlibatan keluarga ataupun orang tua adalah pencapaian tujuan bersama oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan kerjasama tersebut sangat diperlukan untuk anak-anak dapat sukses di dalam pendidikan.
Kemudian, di sini ada tipe keterlibatan keluarga ataupun orang tua, antara lain yang pertama di sini ada tipe tanggung jawab dasar dari keluarga, yang kedua komunikasi, yang ketiga sukarelawan, yang keempat pembelajaran di rumah, yang kelima pembuat keputusan, dan yang terakhir kerjasama dengan masyarakat. Berikutnya di sini ada contoh ilustrasi pendidikan dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Mulai dari orang tua yang sedang mengajari anaknya dan seorang guru yang sedang mengajari murid-muridnya. Baik, kesimpulan yang telah saya presentasikan dalam materi kali ini adalah melibatkan kerjasama dengan keluarga ataupun orang tua dan masyarakat dalam pendidikan merupakan kebutuhan sekolah. Terjadi simbiosis mutualisme ketika keterlibatan keluarga ataupun orang tua dapat difasilitasi dengan baik. Banyak jalan yang bisa ditempuh sekolah untuk menarik para orang tua agar terlibat dalam segala aktivitas sekolah. Tapi, tentu saja semua bentuk dorongan sekolah untuk melibatkan para orang tua dalam pendidikan harus memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan tiap keluarga, karena semua keluarga memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda untuk anak-anaknya mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi atau penyampaian materi terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.